lanjutkan. Kami menginstruksikan materi yang kedua, yaitu menit dari 20 ke 40 tentang catatan yang poin penting dari skripsi dampak program pelayanan Rabularis terhadap indeks kepuasan masyarakat dan kontribusinya dalam percepatan pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Desa Kabupaten 2 Provinsi Sulawesi Selatan. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fajiran sebagai moderator. Selanjutnya ada Fatia Rafalia Monti sebagai penyaji, ada Mbak Afida Suli sebagai pembahas kedua, dan Mbak Fina Nurhaliza sebagai pembahas pertama, dan ada kameramen kita yaitu Mbak Ayu Istiqomah. Selanjutnya langsung saja saya berikan kepada penyaji untuk Mbak Baik, di sini saya tidak akan membahas terlalu mendalam terkait Pancasila karena sebelumnya juga sudah dibahas sama kelompok-kelompok sebelumnya. Di sini akan dibahas sedikit terkait Pancasila, yaitu Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai, persatuan Indonesia dilambangkan dengan daun beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Selanjutnya langsung saja kita terkait materi dari menit 20 sampai 40 yang dikaitkan dengan nilai Pancasila. Jadi untuk poin yang pertama, yaitu ada pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam filsafat ilmu. Tiga aspek tersebut membuat hasil penelitian menjadi komprehensif. Ini mencerminkan sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengutamakan nilai kebijaksanaan dalam memperoleh pengetahuan serta menghargai manusia dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk poin yang kedua, yaitu ada inovasi percepatan layanan pertanahan, di mana inovasi layanan pertanahan yaitu Rabularis dan pelataran yang sejalan dengan nilai Pancasila sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan meningkatkan akses pelayanan pertanahan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, agar semua warga negara mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan pelayanan pertanahan. Serta sejalan juga dengan sila keempat, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam inovasi layanan pertanahan Rabularis dalam pengambilan keputusan terkait pensertifikatan tanah milik pribadi. Setelah itu, untuk poin yang ketiga, adanya inovasi dalam kebijakan pertanahan. Inovasi dalam kebijakan pertanahan ini meliputi perbarui prosedur, teknologi serta layanan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan. Itu dikaitkan terhadap sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kebijakan pertanahan yang jujur, transparan, dan tidak korup merupakan manifestasi dari integritas moral dan nilai-nilai ketuhanan, mengedepankan etika dan tanggung jawab sesuai prinsip keimanan. Selain itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan pertanahan yang berkeadilan sosial bertujuan agar semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap hak tanah. Inovasi layanan pertanahan yang cepat dan efisien memastikan bahwa semua orang tanpa diskriminasi dapat menikmati manfaat dari kebijakan tersebut. Untuk poin yang keempat, layanan Rabularis dalam proses penegasan hak atas tanah tidak hanya mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap sertifikat tanah, tapi juga sejalan dengan nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses penegasan hak atas tanah dalam layanan Rabularis mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses administrasi. Masyarakat diharapkan terlibat secara langsung dengan menyampaikan dokumen yang valid, berpartisipasi dalam pengukuran tanah, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas BPN. Selain itu, layanan ini juga menciptakan mekanisme transparan yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik untuk penyempurnaan pelayanan, yaitu adalah indeks kepuasan masyarakat.
kelima, indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Indeks kepuasan masyarakat itu sendiri berfungsi untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan pertanahan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar yang diharapkan. Indikatornya yaitu adalah transparansi, aksesibilitas, kecepatan, keandalan, serta kepuasan masyarakat. Dikaitkan dengan nilai skala pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana pelayanan pertanahan dilandasi etika dan moral, mencerminkan kejujuran, keadilan, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama. Baik, itu poin-poin penting terkait dengan skripsi tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, memang telah dijelaskan apa tentang poin-poin Pancasila materi yang kedua dari kawan kita Mbak Tiara. Selanjutnya ada sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dari pembahas pertama. Silakan Mbak Yuna. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada penyaji, menurut Anda inovasi apakah dan kebijakan apakah yang harus diambil di saat era globalisasi ini untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga indeks kepuasan masyarakat itu sendiri meningkat? Terima kasih. Baik, Mbak Tiara, langsung menjawab. Untuk inovasi-inovasi dalam kebijakan pertanahan yang mencakup digitalisasi tentunya, transparansi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi. Seperti contoh sekarang, Kementerian sudah melakukan sertifikat elektronik di seluruh Indonesia. Dengan penerapan teknologi dan penyederhanaan regulasi, pelayanan pertanahan bisa lebih cepat, adil, dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kolaborasi internasional untuk pengelolaan tanah di era globalisasi sangat dibutuhkan untuk peningkatan edukasi dan akses informasi pertanahan dalam rangka peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Oke, itu ada jawaban dari Mbak Tiara. Untuk Mbak Vina, bagaimana? Apakah bisa diterima? Ya. Selanjutnya ada pembahas kedua yang menggunakan pada Mbak Vina. Baik, di sini saya sebagai pembahas dua tidak akan bertanya, mungkin saya akan menambahkan sedikit di poin kedua. Inovasi percepatan layanan pertanahan di sini hanya terfokus pada percepatan. Menurut saya bisa difokuskan lagi dengan menambahkan peningkatan kualitas pelayanannya. Dengan begini, maka sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya untuk memperkuat persatuan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya kembalikan kepada penyaji, apakah bisa diterima atau mungkin ada sanggahan, dipersilakan. Jadi untuk maksud inovasi percepatan layanan pertanahan yang ada di slide ini, yaitu adalah inovasi percepatan layanan pertanahan yang ada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Itu diantaranya ada dua kegiatan, yaitu kegiatan Rabu Laris, pelayanan Rabu sehari selesai, dan kegiatan pelataran, pelayanan akhir pekan. Di mana kegiatan pelataran sendiri, layaknya pembukaan, layanan pendaftaran akhir pekan. Sedangkan untuk Rabu Laris, di mana pelayanan tersebut juga memperhatikan beberapa proses sehingga terciptanya indeks kepuasan masyarakat, yaitu transparansi, aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat berfungsi untuk menilai kualitas pelayanan pertanahan. Tetapi untuk kualitas data pertanahannya itu sendiri, itu melewati beberapa proses layaknya pemeriksaan, verifikasi berkas, sehingga tetap terjaganya kualitas data pertanahan. Terima kasih kepada pembahas dua untuk masukannya. Saya kembalikan kepada terima kasih kepada pembahas pertama dan pembahas
masa kedua yang bertanya dan pada penyaji yang telah menjawab dengan demikian rupa. Maka dari semua yang telah kita presentasikan, berakhir pula presentasi kelompok kami. Kesimpulannya yaitu dari inovasi layanan pertanahan terhadap indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa penerapan inovasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan pertanahan yang efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi yang berfokus pada partisipasi masyarakat dan umpan balik dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, sehingga mendorong kepuasan yang lebih tinggi. Dan dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru ini, instansi dapat lebih baik memenuhi harapan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kepercayaan publik. Demikian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.